Halo seluruh sahabat saya di seluruh Indonesia, selamat menyaksikan kali ini edisi spesial menyambut HUT RI ke-75. Ya, kayaknya langsung aja saya ingin mendengarkan satu-satu, dikenalan dulu dong dengan Fikri Zaki dulu atau Manda dulu, silahkan. Halo, nama saya Amanda Regita, saya dalam Empok Pajak Depok tahun 2018. Fikri Zaki atau Viko? Silahkan. Halo semuanya, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kenalin, nama saya Fikri Zakirianto. Ya, saya dari Abang Depok tahun 2013. Ya, motivasinya untuk masuk Abang Po apa sih waktu itu? Motivasi masuk itu untuk apa ya? Pembuktian diri aja sih, Tante. Jadi sejauh mana nih kemampuan dari saya, ya kan dari kecil sampai besar ini kan sudah mengenyam pendidikan, ya kan. Terus wah, mau coba nih ada kompetisi ini, terus dari diri saya skillnya udah sampai mana sih, itu sih Tante. Buat ajang pembuktian diri aja sih, aku juga ikutnya waktu itu nggak pengen ikut gitu. Terus sebenarnya agak dianjurkan sama dosen aku waktu itu. Jadi kayak dia lihat public speaking aku bagus, terus dia minta aku buat coba ikut cari kompetisi beauty pageant. Ya, karena aku juga mau tambah pengalaman baru kan ya, sebelumnya belum pernah ikut audisi kompetisi yang kayak gitu. Jadi udah aku pengen jadi ajang pembuktian diri aja kalau aku tuh bisa buat masuk kompetisi beauty pageant kayak gitu. Oh, itu sih Tante sebenarnya. Nah, terus dapat informasinya gimana sih kalau kayak gitu tuh di-share di sosmed gitu ya? Zaman dulu kan di-share di sosmed, terus belum. juga aku ada beberapa temen aku yang angkatannya lebih tinggi dari aku coba tanya-tanya pembukaannya kapan, pendaftarannya. Jadi aku coba mempersiapkan diri sih. Oke, nah terus waktu seleksi masuk sama nggak angkatan kalian berdua nih? Mungkin ada yang beda nih angkatan Manda. Coba angkatan Viko dulu ya. Abang Viko lihat nih seleksinya kayak apa sih? Kurang lebih mungkin masih ada beberapa yang sama ya, Tante ya. Kalau misalkan dulu sih bedanya kita tuh gencar sekali ya dari Twitter, karena dulu masih zamannya Twitter nih, belum ada Instagram, ya kan? Belum ada Line. Nah, kita hanya komunikasinya via Twitter. Dan dulu kan untuk targetnya pemuda-pemudi di Depok ini, dia itu adalah orang-orang kampus nih Tante, jadi mahasiswa-mahasiswi ya kan. Nah, pada kebetulan tahun 2013 itu hits banget sama Twitter. Nah, ketika Twitter tuh saya juga tahu dari Twitter bahwa ada pembukaan di Abang Po Depok ini tahun 2013. Nah, kemudian ada juga roadshow waktu itu di Margo City. Nah, ketika ada roadshow itu saya ngeliat nih, tapi dari situ saya belum daftar kan. Nah, habis ketika saya itu daftar last minute. Jadi ketika besoknya penutupan, jadi roadshow-nya itu kan biasanya tuh 1 bulan sebelumnya ya roadshow-nya untuk pembukaan. Nah, saya itu ngambil formulir itu H-1, ngasih formulir juga H-1 juga. Jadi ngambil formulir pagi, malamnya ngasih. Gitu. Kalau rezeki nggak kemana ya. Bener-bener ya. Nah, terus jadi itu biasanya bulan apa sih? Kalau kayak gitu-gitu, mau HUT ini ya, HUT Depok ya? Apa bukan? Nah, jadi biasanya itu range-nya itu dari bulan April sampai bulan Juli. Ya kan, ini kita tentatif nih. Karena apa? Karena kan kita juga ada kalender pariwisata di Jawa Barat ya. Jadi kita mengikuti, misalkan ada beberapa bulan sebelum ada namanya kompetisi Mojang Jajaka Jawa Barat. Kebetulan saya juga waktu itu mewakili Mojang Jajaka Jawa Barat dari Depok untuk pergi ke Jabar ya. Jadi kita tuh ada program kemungkinan dari 3 bulan atau 6 bulan sebelum Moka Jabar ini berlangsung. Nah, jadi ketika sebelum Moka Jabar berlangsung, jadi sudah ada pemilihan dulu nih untuk Abang Po Depok nih untuk maju ke Jawa Barat. Gitu. Oke. Jadi berjenjang ya dia ya? Iya, betul. Ya. Jadi ada tingkat kota, ada tingkat provinsinya. Oke. Kalau Manda waktu itu gimana? Prosesnya sama nggak? Aku juga dadakan banget waktu itu tuh pas bahkan aku
Aku sama banget sama Bang Viko. 1 hari sebelumnya itu aku baru tahu ambil formulir kan. Aku tanya-tanya ke teman aku. Terus sampai akhirnya tahu kalau besok itu ada technical meeting. Terus aku datang technical meeting, ternyata di situ udah harus ngumpulin formulir sama berbagai persyaratannya. Kalau nggak salah technical meetingnya itu siang, aku baru lihat formulirnya sama memenuhi persyaratannya, malamnya aku kembaliin lagi ke Balai Kota Depok itu. Jadi ini ada yang Abang Depok sebelumnya, yang tahun sebelum menjabat, dia itu roadshow, ya kan? Nah, roadshow ini untuk mempromosikan bahwa Abang Depok ini ada loh di Depok. Nah, kemudian runtutan dia pertama adalah roadshow, kemudian roadshow di mall untuk pembukaan grand opening. Lalu habis itu ada roadshow goes to campus, ya. Kemudian kita ada biasanya kursus 1 bulan sebelumnya, itu selesai rangkaian, masuk itu kita ke technical meeting. Nah, sehabis technical meeting itu ada seleksi 1 sama seleksi 2. Nah, dari seleksi 1 ini itu dari internal, dari namanya ada Ikatan Abang Depok, ya. Nah, itu hari pertama untuk seleksinya. Nah, seleksi di sini ada 5 tahap juga. Ada dari profiling, lalu ada tentang pengetahuan, ada pariwisata, terus ada tentang bahasa Inggris, terus ada bukan bahasa Inggris, maksudnya untuk bahasa asing, ya. Habis itu juga ada tes untuk kemampuan bakat, ya. Nah, kemudian itu ada 5 tuh, ada rangkaian tes itu dalam 1 hari. Nah, kemudian dari situ selesai, mungkin dari Manda mau nambah ini, hari keduanya ngapain? Ya, hari kedua kan itu masuk ke sesi wawancara juga ya Bang, sama sih wawancara, cuma lebih spesifik mengenai pariwisata Kota Depok, kebudayaan Kota Depok, terus juga ada tentang sejarahnya Kota Depok juga. Iya. Ya Bang. Ya betul, dan itu buat untuk juri hari pertama kan untuk dari internal ya, dari ikatan sendiri. Nah, untuk hari keduanya itu juri-jurinya itu dari Pemkot Kota Depok, misalnya ada kepala dinas, terus ada untuk dosen dari UI, jadi memang sudah dari luar ya, orang-orang yang sudah dipercaya oleh juga juri-juri untuk yang menangani Abang Depok nih, gitu. Nah, Manda ada ini nggak? Ada kiat khusus nggak? Maksudnya kamu belajar berapa hari gitu buat nyiapin tes? Kayaknya tesnya agak susah juga ya kalau lihat itu ya. Kalau untuk tesnya itu dadakan ya Tante. Habis technical meeting, kita besoknya udah diharuskan untuk datang ke Balai Kota audisi pertama dan audisi kedua. Dan itu persiapan diri sendiri, kayak baca-baca buku tentang Kota Depok, terus cari-cari di internet apa aja yang perlu disiapin, dan aku perlu tahu tentang Kota Depok itu apa aja gitu kan. Sebenarnya kalau untuk tesnya kita nggak tahu siapa yang keluar. Cuma benar tadi kata Bang Viko, itu pengembangan diri aja ya, cari-cari sendiri, cari tahu tentang Kota Depok, pariwisatanya gimana, sejarahnya Kota Depok. Gitu-gitu aja sih Tante, cari di internet sama baca-baca buku. Berarti itu intinya pengetahuan kita yang udah lama kita punya ya sebenarnya ya. Betul, jadi nggak bisa instan ya. Kalau Tante lihat begini kan kayaknya semua serba mendadak, tesnya serba mendadak, nggak mungkin kamu baca 24 jam itu bisa nangkep semua kan. Artinya kita harus sudah rajin baca nih dari sekarang ya kan. Pengembangan dirinya udah jauh hari. Benar, karena gini, yang ikut di Abang Depok ini dan mungkin ajang-ajang lain di sini ada yang sudah ikut sekitar 2-4 kali sudah daftar setiap tahunnya, sudah dia berulang, ya kan. Jadi memang di sini, makanya tadi aku bilang di awal, di sini ada ajang pembuktian diri untuk kita, kemampuan kita tuh sudah sampai mana sih, ya kan. Mungkin ada orang yang misalkan ada yang untuk eksis aja, enggak, kalau misalnya saya jujur bukan di situ. Karena apa? Satu, memang saya untuk mencari keluarga, kedua lagi di sini, ya. Nah, kemudian dari saya di sini pembuktian diri adalah nomor 1. Karena apa? Kalau misalkan tadi kita tidak mempunyai basic, kita sudah punya dari dasar-dasarnya dari kita kecil, ya kan. Nah, ini mungkin agak sulit juga Tante, jadi tidak instan juga untuk belajarnya, gitu. Ya, untuk yang tadi bilang Manda, di sini kan tadi ada tentang pariwisata Kota Depok, ya, karena itu masih bisa dipelajari kurang lebih misalkan 1 bulan sebelum roadshow, ya kan, masih bisa dipelajari. Tapi ketika kalau misalkan dari pengetahuan umum, dari tes kemampuan bakat, bahasa asing, itu otomatis tidak bisa singkat sehari atau 2 hari gitu. Betul. Pastinya itu pengetahuan dasar kita yang punya ya. Ya, nah terus, ini kan udah jadi nih Abang Depok sama duta pajak. Tugasnya apa sih bedanya gitu? Kalau Abang Depok semuanya dipegang, apa kalau pajak mungkin kan bagian khusus pajak. Nah, ini gimana nih?
bisa berbagi? Mungkin Pok dulu nih. Ya, gimana Pok Manda gimana? Sebenarnya memang ada pembagiannya ya Tante. Kalau karena aku menyandang sebagai empok pajak, jadi aku fokus ke pajak sih, kayak acara-acara pajak, apresiasi pajak Kota Depok biasanya aku ikut. Terus nanti ada seminar mengenai pajak ke berbagai UMKM di Depok, aku ikut yang acara-acara kayak gitu. Cuma kalau misalnya acara-acara besar yang acara di Kota Depok, itu semuanya bisa ikut. Cuma di nomor 1 kan adalah si Abang Depok ini nih. Tapi kalau misalnya Abang Depoknya nggak bisa, baru ke yang lain kayak gitu. Gitu aja sih, aku fokusnya sebenarnya di pajak. Aku lebih tektokan sama orang pajak mengenai acara-acaranya. Berarti Manda juga harus paham perpajakan di Depok ya? Iya, harus tahu ini ya. Sedikit lah ya, aku juga waktu itu kurang ngerti mengenai pajak Kota Depok. Karena kan basicnya aku juga bukan orang pajak, cuma cari tahu dan belajarnya pada saat aku menyandang sebagai empok pajak Depok. Jadi dari situ banyak belajar. Beberapa kali ketemuan sama orang pajaknya juga diajarin nih apa yang harus kamu tahu, basic-basicnya gimana aja, pajak Kota Depok tuh ada apa aja dan berapa kayak gitu-gitu, aku perlu tahu sih biar aku juga pada saat ikut acara seminar pas ditanya juga ya aku lumayan tahu mengenai pajak Depok gitu. Wah, ya pengalaman baru ya. Iya benar juga kayaknya gitu ya. Nah, kalau Abang gimana? Kalau misalkan Abang Depok ini kemungkinan sih otomatis akan lebih amanahnya akan lebih besar ya. Jadi ketika dari setelah kita latihan selesai, kita langsung nih mungkin ada istirahatnya sekitar 1 minggu. Nah kita lalu langsung ditempa untuk benar-benar membuka pengetahuan tentang Depok, karena dari sini kita itu harus mempromosikan ya Kota Depok keluar. Contoh nanti ketika Kota Depok ini akan ada maju ke Mojang Jajaka Jawa Barat, itu akan ada 27 kabupaten kota akan berkumpul di Jawa Barat, di tepatnya sih di Bandung waktu itu ya, untuk mengadakan Finance Jawa Barat itu untuk memperkenalkan pariwisata Kota Depok. Nah ini kita berlomba-lomba ya untuk memberikan informasi tentang Kota Depok ini seperti apa, karena sekarang gini, Kota Depok ini kemungkinan adalah salah satu kota besar ya, kota besar di Jabodetabek, tepatnya sebagai kota penyangga ya kan, karena di Jawa Barat di sini ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Depok, Kota Bogor, sama ada Kota Bekasi. Nah di sini ada kota-kota penyangga yang sangat besar. Nah kemudian dari kita mempromosikan Kota Depok di Jawa Barat ini, waktu itu saya juga sempat keluar kota ya, keluar kota itu mewakili Kota Depok untuk apa? Untuk mengedukasi di Duta Pariwisata Indonesia. Jadi kita mewakili ke beberapa kota oleh diajak sama Dinas Pariwisata Kota Depok untuk apa? Untuk memberikan edukasi tentang apa sih Kota Depok itu. Dan kita kan mempunyai ikon yang bagus nih, yaitu Masjid Kubah Emas, dan itu adalah mungkin di Indonesia ini satu-satunya, dan kita gimana caranya menarik pengunjung, menarik pariwisata untuk datang ke Kota Depok nih. Gitu sih. Jadi lebih mengemban amanahnya untuk mengetahui apa sih yang ada di Kota Depok. Oke. Iya. Nah, terus kalian kan sekarang udah pada kerja nih ya, udah pada masing-masing udah ada duduknya sendiri. Itu biasanya tugas sebagai Abang Depok atau Empok itu cuma setahun atau 2 tahun sebelum kalian digantikan dengan yang lain gitu? Biasanya kita menyandang sebagai Abang Empok Kota Depok itu selama setahun, Tante. Nanti kita regenerasi setiap tahunnya. Jadi pemilihan setiap tahun selalu ada gitu ya? Ya, selama ini selalu ada, cuma kemarin kan karena COVID ya Tante, itu juga diundur, belum ada sih untuk tahun ini. Iya. Nah terus apa yang kamu rasain berdua ini, ada nggak sih pengaruhnya ke pas masuk kerja nih, kan kalian melamar pekerjaan, terus kan pasti CV itu ditulis ya sebagai, nah itu pengaruh nggak Manda? Lumayan berpengaruh sih Tante, karena kan itu komunitas eksternal ya. Karena di dunia kerja kan nggak cuma diperluin tentang skill kita di dalam kampus, gimana kita ada di dalam kampus, itu juga kan kegiatan eksternal juga perlu banget ya selama ini. Jadi pas aku ngelamar kerja, aku masukin CV sebagai Empok Pajak Kota Depok 2018, itu banyak ditanya-tanya, terus juga pengaruh ke sikap juga Tante. Selama ini kan mungkin aku sikapnya ya
selama ini kita sebagai milenial biasa, terus ya udah ngejalanin hidup yang gitu-gitu aja. Jadi pas masuk Abang Po ini tuh lebih tertata mungkin, dari mulai sikapnya, kebiasaan-kebiasaan table manner lah, terus cara ngomong ke orangnya juga jadi lebih tertata, lebih sopan kelihatannya kayak gitu Tante. Lebih ke kehidupan sehari-hari sih. Itu diajarin ya waktu proses, ada karantina gitu gak sih waktu itu? Ya, karantina waktu itu ada 3 hari. Terus selama sebulan itu kita dikasih pembekalan setiap harinya Tante. Termasuk table manner itu diajarin semua di situ ya? Ya, aku sempat diajarin table manner waktu itu. Pas lagi karantina 3 hari ada salah satu kegiatannya itu table manner. Mulai diajarin cara makannya dari yang mana dulu gitu ya? Gitu. Oh, menarik ya. Oke. Nah, terus Viko, kan sekarang COVID nih. Depok itu Jawa Barat yang zona merah dan jadi warning nih. Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri juga kan bilang Depok warning ya. Ini gimana nih kalian sebagai yang pernah jadi bagian dari pemerintah Depok, maksudnya duta-duta Depok, ada nggak kegiatan sekarang yang berhubungan dengan COVID? Dari ikatan itu tadi, Abang Po Depok itu. Oke, kalau misalnya dari kegiatan itu ada, tentu kita juga ada menggalang dana ya. Untuk kebetulan untuk yang sekarang menjabat kan adalah di tahun 2019 ya. Nah 2019 ini juga kemarin melakukan kegiatan untuk menggalang dana ya untuk COVID, untuk orang-orang yang untuk orang yang masih membutuhkan ya kan. Dari teman-teman di Abang Po Depok ini juga cepat tanggap juga. Kalau misalkan kita ada sesuatu tentang bencana apapun, pasti kita langsung bergerak juga itu. Nah, kita dalam menangani ini juga tidak hanya melibatkan satu angkatan, tapi untuk satu angkatan tersebut adalah untuk mengkoordinir, lalu untuk angkatan yang lain dan yang mungkin sudah senior ini di atas itu cukup membantu sekali dalam program tersebut. Oke, Manda juga ikut terlibat ya, berarti semua angkatan itu ya? Ya, komunitas IKAM itu dari semua angkatan Tante. Jadi dari angkatan paling pertama, angkatan terakhir kemarin 2019 kita tergabung dalam satu ikatan Abang Po Depok itu IKAM. Oh, terus ada pesan dan kesan ini sebelum kita tutup ya untuk Viko dan Manda. Pesan dan kesan untuk anak muda Indonesia sekarang gimana sih? Mulai dari Po Depok dulu deh, Manda. Pesan-pesan untuk para pemuda-pemudi kali ya Tante. Iya, betul. Menurut aku pengembangan diri itu perlu banget, apalagi ikut di ajang-ajang yang kompetisi beauty pageant gini. Karena kan kita nggak cuma mengasah luar kita nih, maksudnya beauty kita aja, tapi kita juga perlu mengasah behavior sama brain kita. Jadi menurut aku ajang kayak gini tuh perlu banget untuk mereka-mereka yang baru lulus SMA, lagi kuliah. Sibuk kuliah itu bukan cuma tentang pelajaran aja, tapi diperluin untuk ke dunia luar, gimana kita cara bergaul dan ketemu banyak relasi gitu Tante. Waktu itu aku telat banget kan ya, masuknya itu aku pas semester 6 mau ke 7. Itu menurut aku udah telat banget karena yang ikut tuh lebih banyak yang anak-anak muda gitu. Anak-anak yang lagi pada cari jati dirinya gimana, terus mau mengembangkan dirinya lebih jauh lagi gitu. Menurut aku perlu banget sih. Untuk kalian daripada terlambat, mendingan sekarang kalian coba ikut kompetisi yang beauty pageant kayak gini nih. Entah itu Abang None, Abang Empok Depok, itu perlu banget untuk karir kalian ke depan juga, untuk pengalaman-pengalaman baru kalian gitu. Gitu aja sih. Ya, oke, terima kasih Mpok Manda. Kalau dari Abang Viko? Oke, mungkin gini ya, untuk Abang Po Depok di sini dan pesan untuk dari Abang Po Depok di sini adalah kita satu kita dapat pembuktian diri, kemudian kedua kita juga mendapatkan kepercayaan diri yang lebih, karena kita sangat dilatih untuk memberikan pengembangan diri. Kemudian ketiga, kita akan pengembangan wawasan. Ya, wawasan ini kita nggak hanya tentang Kota Depok, tapi kita untuk penanganan untuk orang-orang yang lebih senior dan sudah mempunyai jabatan. Nah, kemudian kita juga tahu nih penempatan diri kita sudah sampai mana. Kan contoh, saya ikut di tahun 2013, berarti saya dapat informasi dan sudah dapat kepercayaan diri itu lebih cepat. Dan teman-teman saya dari tahun 2015 atau 2016 yang baru mendapatkan itu. Nah, jadi dapat keunggulan yang sangat lebih banyak sih. Dan untuk pesan-pesannya
teman-teman semua di sini, apapun itu hal yang ada di depan mata, jangan pernah takut, selalu percaya diri, dan selalu harus mempunyai visi dan mimpi. Itu sih. Nah, untuk Amanda dan Viko tadi kan pesan dan kesannya untuk secara umum ya. Sekarang ada pesan khusus nggak untuk anak muda Depok nih yang berhubungan dengan COVID-19? Coba silahkan kok dulu deh mulai. Kalau dari aku, kita harus punya kesadaran bersama untuk bahu-membahu, mengingatkan keluarga, tetangga agar disiplin menaati protokol kesehatan. Kita harus tetap menggunakan masker dimanapun kita berada. Terus harus siap sediain sanitizer. Menurut aku keluar pun kalau ada perlu dan kepentingan aja ya. Jadi nggak perlulah nongkrong-nongkrong di luar, hahihi, nggak ada kepentingannya. Karena kita kan di sini saling menjaga satu sama lain untuk menekan perkembangan mata rantai dari virus COVID-19 ini ya. Gitu aja Tante. Jadi Manda agak berkurang dong hangout-nya ya semenjak COVID ya? Iya benar. Aduh. Lebih banyak hangout ini Tante virtual. Ada anak nongkrong gitu. Iya. Iya benar. Ini kita virtual dari masing-masing loh. Iya, nongkrongnya virtual ya. Betul. Tetap eksisnya virtual. Oke. Viko bagaimana untuk pesan-pesan? Nah kalau dari saya wajib pertama dari kesadaran diri sendiri ya. Kalau misalkan kita nggak sadar dari diri sendiri, otomatis orang sekitar juga tidak sadar. Ya, hal yang paling wajib adalah kita harus membawa tadi bersama Anda ada masker, lalu ada hand sanitizer, dan selalu rajin cuci tangan. Karena apa? Untuk COVID ini di Kota Depok sangat berbahaya ya kalau misalkan tidak ada kesadaran tinggi. Apalagi untuk Kota Depok ini adalah kota sanggahan ya. Dan nggak hanya untuk dari pekerja ya, dari kecil sampai orang besar ya, sampai yang sudah dewasa pun dari penggunaan masker, face shield ya itu sangat harus diwajibkan. Apabila kita tidak sadar juga ya, yang terkena itu nggak hanya diri kita sendiri, tapi yang terkena adalah keluarga. Apabila keluarga yang terkena juga, otomatis kita akan merasakan kesedihan itu. Jadi untuk teman-teman semua yang di Kota Depok harus sadar ya untuk COVID ini, karena kita berjuangnya untuk bersama-sama, tidak sendiri. Jadi kalau dari saya simpel adalah satu, harus taat dalam kesehatan. Iya, oke. Terima kasih. Tambah jaga jarak ya, jaga jarak juga penting nih ya. Selain yang tadi. Aduh, seneng banget dan saya merasa tua kalau udah ngobrol sama yang muda-muda. Aduh, berasa muda ini ya. Ya, terima kasih ya Bang Viko dan Po Amanda. Sukses terus karirnya ke depan, makin bisa menginspirasi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Bukan cuma Depok ya, seluruh Indonesia. Dan terima kasih semua yang sudah hadir. Saya tutup ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga. Sama-sama bilang merdeka yuk. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka.